apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi Alhamdulillah sehat, Bu. sudah Alhamdulillah, pembelajaran, coaching ya, Bu. tadi bisa coaching ya. Iya. Sudah coaching selesai, artinya tinggal pembimbingan. Tapi yang belum bimbingan nanti jam 1 ya. Nah, oke, teman-teman, ini di luar agenda di jadwal ya. Jadi yang sudah-sudah di angkatan lain biasanya saya selalu begini ya. Ini untuk memudahkan kita persiapan di seminar, karena nanti di seminar rancangan aktualisasi itu banyak hal yang mesti kita siapkan. Mengingat waktu Bapak Ibu ini sudah mepet, besok sudah hari Jumat. Jadi dengan apa estimasi saya bahwa waktu ketemu mentor itu hanya besok ya yang efektif. Artinya Sabtu, Minggu, Senin kan hari-hari yang tidak mungkin komunikasi intens dengan mentor dan juga mungkin fokus dengan kegiatan 17-an ya. Oke, saya minta kerelaan hatinya untuk kita berada di ruang Zoom ini, kita diskusikan masalah persiapan rancangan aktualisasi dengan harapan nanti jalannya seminar yang akan kita hadapi itu terjadwal hari apa? Hari Senin ya? Terjadwal hari Senin tanggal 18 Agustus. Insya Allah nanti akan diundur sesuai dengan apa instruksi dari Diklat ya. Jadi nanti waktunya akan disesuaikan dengan cuti bersama. Jadi jadwal tanggal 18 kalau tidak salah nanti akan diundur kita di hari Rabunya. Itu berarti tanggal berapa? 19 20 ya. 20. Nanti akan ada pengumuman resmi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa apa menyesuaikan dengan mentor. Oke, beberapa hal yang perlu kita sampaikan kita bahas di sini terkait dengan kerisauan Bapak Ibu kaitannya dengan rancangan aktualisasi seminar ya. Akan kita bahas. Ini sudah ada perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, semuanya ada. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi kecuali itu memang belum terjawab atau belum kita diskusikan di sini. Nanti kalau ada teman lain yang menanyakan hal yang sama barangkali silakan selesaikan di kelompoknya dulu masing-masing. Ya. Jadi ini mohon disimak dengan sama persiapan pertanyaan-pertanyaan ini yang masih bergantungan di benak Bapak Ibu terkait dengan seminar biar bisa kita planning hari ini kemudian kita siapkan untuk beberapa hari ke depan masih ada waktu. Jadi nanti jalannya seminar sudah lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kalau kendala saya yakin pasti nanti ada, cuma dengan harapan ini untuk meminimalisir kendala-kendala itu. Oke ya, saya mulai yang pertama dengan urutan tampil atau urutan presentasi. Jadi nanti skemanya itu ketika seminar, Bapak Ibu berada di ruang Zoom ini ya sama. Kemudian nanti akan kita bagi menjadi 4 breakout room sesuai kelompok masing-masing. Dengan di dalam breakout room itu ada moderator atau coach ya, kemudian penguji di dalamnya. Nah, di situ nanti sesuai dengan urutan tampilnya Bapak Ibu. Kalau saya tidak mau repot, saya bikin urutan tampilnya sesuai dengan urutan di daftar nama teman-teman. Tapi mengingat banyak hal yang barangkali kendala dan lain sebagainya. Untuk mentor-mentor semuanya aman ya? Sudah terkondisikan tuh mentor? Ada yang Aman, Bu, aman. kasihkan ya sejauh ini aman, nggak apa-apa. Mudah-mudahan aman terus. Jadi saya serahkan kepada teman-teman semua. Pak Mariono ada ya? Pak Mariono selaku ketua angkatan, tim mohon dibantu untuk mengatur. Mau urutan tampilnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Artinya mentor saya jelas jam-jam sekian itu nggak bisa. Jadi saya bisanya sekitar jam sekian, misalnya seperti itu. Tapi ini tidak kita harapkan ada hal seperti ini ya. Mudah-mudahan nggak ada seperti ini. Kalau kita lihat jadwal itu di suratnya nanti akan muncul kita sekitar dari jam 8 sampai jam 12. Artinya hanya 2 jam saja.
itu bisa, tapi tidak mungkin akan sampai sore ya. Nanti diupayakan maksimal jam 12. Jadi kalau lihat timingnya 2 jam dibagi 10 orang, 10 orang berarti silakan itu. Jadi berapa estimasi waktu per orang? Kalau awalnya memang 1 JP ya, 1 JP itu 45 menit per orang dengan rincian 15 menit paparan, 10 menit untuk penguatan mentor, kemudian diskusi dan seterusnya. Tapi ini kita sesuaikan maksimal jam 12, jadi ada waktu 2 jam untuk paparan 10 orang. Jadi nanti ya kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk paparan per orang. Ada penguji yang biasanya meminta semua peserta itu masuk ke Zoom meeting. Jadi breakout ada penguji dan moderator yang hanya menginginkan peserta tersebut aja yang ada di meeting roomnya. Ya, jadi nanti kita menyesuaikan saja, kita fleksibel tergantung nanti pengujinya menghendaki bagaimana. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa nanti panitia tidak akan bisa masuk ke breakout room karena kita akan jaga gawang di depan di main season untuk memastikan kehadiran mentor. Kemudian untuk mengawal mentor agar bisa masuk ke breakout karena ini biasanya kendala-kendala teknis seperti ini akan sangat banyak terjadi dan dialami oleh mentor masing-masing. Jadi nanti setiap peserta catat ya. Sekretaris catat atau siapapun lah silahkan dicatat. Tugasnya teman-teman hari ini yang harus diselesaikan yaitu yang pertama, atur daftar urutan tampil per kelompok masing-masing. Silahkan disesuaikan. Kayak diatur aja. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai 10. Kalau mau disesuaikan monggo, kalau mau sesuai urutan silahkan. Jadi nanti disepakati aja di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang harus disetorkan ke kami hari ini ya. Hari ini nanti maksimal jam 3 sore lah. Itu nanti ditulis kelompok 1 daftar urutan tampil. Misalnya 1 siapa di dengan mentor siapa, sama mentornya juga nama mentornya. Kemudian yang kedua, bentar, urutan tampil, kemudian ini yang bertanggung jawab di masing-masing kelompok untuk nanti record, kemudian mengkomando temannya, kemudian mengatur waktu dan lain sebagainya itu harus ada 1 yang bertanggung jawab di masing-masing kelompok. Ya, entah ketuanya atau siapa silahkan nanti diatur saja disesuaikan. Jadi siapa yang bertanggung jawab di kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk berada di breakout room, dia akan 1 merekod, 2 mengambil dokumentasi, 3 untuk mengakomodir dan koordinasi ke teman-teman yang akan tampil berikutnya. Karena saya tidak ada akses di WA grup kelompok ya, jadi saya tidak bisa langsung ke kelompok masing-masing. Biasanya nanti saya akan mengkomando dari Zoom dan juga WA grup besar. Jadi untuk urutan selanjutnya persiapan atau enggak siap persiapan. Nanti minimal ada yang menginfo di dalam bahwa oh ini sudah sampai di penguatan mentor, berarti sebentar lagi akan selesai. Berarti persiapan untuk peserta berikutnya, paparan, kemudian mempersiapkan mentornya. Pak sudah mau mulai persiapan dan seterusnya. Itu ada 1 yang tugas itu yang merekod dokumentasi, kemudian mengakomodir itu dan koordinasi dengan kami dan juga anggota kelompoknya. Itu nanti hari ini jam 3 lah, jam 3 sudah harus ada daftarnya dikasihkan ke saya. Nanti jadikan 1 aja kelompok 1, 2, 3, dan 4 jangan dipisah ya. Nanti diakomodir ketua dan sekretarisnya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga. Nah, masalah ini Terus saya ngeblank banyak banget. Mentor. Mentor ya. Biasanya ini kendalanya kaitannya dengan mentor. Mentor dan mentor. Jadi saya harapannya hari ini Kamis dan Jumat itu Bapak Ibu ada yang WFH hari Jumat.
Risma ada WFH enggak? PLA, Bu. Oh, oh ya. Nggak apa-apa ya, nanti di ini aja, di komunikasi dengan mentor. Hari ini Bapak Ibu bertugas untuk komunikasi dengan mentor lah. Pokoknya bicaranya hari ini dan besok itu bisa rembukan dengan mentor. Disampaikan bahwa akan seminar nanti diundur hari Rabu. Kemudian Bapak Ibu eh, dipastikan lagi rancangan panjenengan apa poin-poinnya, kemudian dikuatkan lagi dengan bimbingan hari ini dengan mentor. Oke, monggo Pak, lanjut. Saya juga lanjut. Oke, pastikan itu kemudian ya harapannya nanti mentor kehadirannya itu hanya menguatkan, tidak ada pertanyaan kaitannya dengan rancangan panjenengannya. Pertama mentor hanya menguatkan, itu harapannya seperti itu agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari penguji. Jadi intinya mentor menguatkan saja. Sudah bimbingan, sudah sepakat, sudah oke bahwa rancangan itu memang diperlukan di satker masing-masing, memang dibutuhkan dan akan direalisasikan. Gitu ya. Jadi memastikan itu aja. 3 poin itu, ya tapi tidak ini ya, tidak berarti nyetir atau apa. Cuma kalau bisa dikomunikasikan. Kalau tidak ya, ya monggo atur aja baiknya. Komunikasikan dengan baik lah intinya. Bicara baik-baik, sampaikan. Karena penguji itu biasanya akan menanya, menanyakan urgensi dari perancangan jenengan itu bagaimana di tempat kerjanya. Apakah diperlukan, apakah penting banget, atau sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Atau sebenarnya sudah ada atau bagaimana itu nanti yang akan dibahas didalami lagi, kemudian disepakati dengan mentor. Oh, nah, ini pasti akan dibutuhkan di satker, akan direalisasikan dan didukung penuh oleh pimpinan. Ini nanti itu ya. Kemudian itu yang mentor. Nah, nanti biasanya adalah kendala teknis ketika hari H. Karena Bapak Ibu nanti fokus ke persiapan paparan. Biasanya mentornya agak ini enggak keurus nih. Biasanya ada kendala dengan mentor untuk wah masuk zoomnya susah, join berikutnya susah, atau tidak di-rename. Jadi kita tidak mengenali ini mentor atas nama siapa, mentornya siapa. Jadi kita tidak tahu. Nah, nanti dipastikan kalau yang mentor-mentor berpotensi seperti itu, silakan Bapak Ibu ngalai, ngalai ada teman atau siapa yang mendampingi mentor pada saat itu. Karena jam kerja jadi lebih cenderung aman ya. Barangkali jarang yang eh, berada di luar kantor. Ya ada sih mungkin, tapi tidak semua. Tidak seperti hari-hari libur yang kita sudah pernah lakukan itu sebenarnya di hari Sabtu, musim-musim nikah, jadi Bapak Kepala KUA-nya menikahkan, banyak acara di luar dan lain sebagainya. Kalau ini hari kerja, harapannya semua mentor standby dan bisa mendampingi Bapak Ibu. Harus, bukan bisa, tapi harus bisa. Karena kehadiran mentor itu salah satu poin yang wajib. Jadi nanti kalau yang mentor-mentor sekiranya kesusahan eh, teknis ya di Zoom Zoom-nya, karena Bapak Ibu fokus di paparan, jadi silakan pasrahkan teman atau siapa minta tolong untuk. Nah, ini biasanya yang dapat urutan di nomor 5 ke atas, nomor 5 ke atas itu biasanya mentor ada yang sudah kasih dir terus tanya-tanya, ini saya kapan, saya kan juga. Bapak, saya urutan kesekian nanti penampilannya di nomor 5 atau 6 atau 7. Jadi nanti estimasi sekitar jam sekian, Pak. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mentor malah ribut dewe karo panitia karena minta sekarang ternyata jenengan belum menyampaikan. Dan saya harus pagi, tapi ternyata sudah ada urutan yang disepakati. Nanti sampaikan lagi ke mentor. Pak, saya nomor 5, jadi kurang lebih nanti kalau 5 ya jam setengah 10, jam 10 ya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Itu jangan lupa di rename untuk Zoom mentornya biar kita juga bisa mengenali. Kemudian apa yang ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil saya ingat-ingat poin penting yang perlu kita bahas. Untuk Untuk ini Bu, untuk waktu seminarnya, Bu, itu berapa, Hmm. Bu? Satu orangnya. Satu sesi itu berapa jam atau berapa menit? Oke, nanti biasanya pas coaching akan disampaikan lebih detail ya. Cuma kalau yang sudah itu kan karena satu orang punya punya waktu 1 JP. 1 JP itu 45 menit, Mas.
45 menit. Tapi mengingat ini karena nanti ada double tiga, kita di PDK itu nanti hari yang sama itu ada tiga yang bersamaan. Jadi satu panitia itu nanti menghandle tiga angkatan sekaligus, angkatan 13 seminar, angkatan 25 nanti pembelajaran dan coaching, kemudian angkatan baru pembukaan di hari itu. Jadi waktunya nanti dipadatkan yang semestinya masing-masing peserta itu 45 CP, 45 CP, 45 menit 1 CP, nanti maksimal selesai harusnya jam 16.15. Ya, kalau 10 CP kan berarti satu kelompoknya. Ini akan maju di jam 8 sampai jam 12, berarti cuma 4 jam saja. Kalau 4 jam dibagi 10 orang, nah itu ketemunya per orang berapa menit? Jadi saya bisa sampaikan maksimal presentasi itu 10 menit. Maksimal paparan. Maksimal paparan 10 menit. Kemudian ya pokoknya nanti disiapkan itu aja ya. Kurang lebih 10 menit itu sudah panjang. Jadi nanti kalau buat PPT, membuat presentasi, poin-poinnya harus sudah sampai. Jangan sampai ada yang lost. Dengan estimasi waktu maksimal 10 menit tadi. Sisanya nanti diskusi. Paling nanti jatuhnya per orang itu maksimal banget 30 menit maksimal banget sampai dengan tanya jawab kemudian penguatan mentor dan lain sebagainya itu maksimal 30 menit. Izin bertanya, Hmm. tadi ada untuk rename nama mentor itu rename-nya apa ya? Anu aja lah, nggak usah. Yang penting nama aja karena kan Bapak Ibu nanti sudah mengirimkan daftar ke saya nih. Eh, Mbak Fitri Aryani nomor 5 mentor siapa? Nanti kita yang akan apa menyapa mentor, mentor Mbak Aryani, Mbak Fitri sudah hadir nih. Untuk nama aja. Baik, Minimal nama lengkap. Karena yang sudah kemarin ada yang dengan perangkatnya Oppo dan lain sebagainya, ternyata pesertanya sudah masuk di breakout room, kita susah mendeteksi ini mentornya siapa. Ditanya juga kadang karena beliaunya nyambi dengan aktivitas tidak fokus ya. Jadi susah kita ternyata sudah waktunya tampil, mentornya masih di luar, dipanggil-panggil belum nyaut, kita tidak bisa membantu masukkan ke breakout karena tidak ada identitas yang jelas. Minimal nama biar kita bisa mendeteksi ininya waktunya. Tuh, terus apa lagi? Untuk nama penguji apa nih? Kita juga belum dapat Mas pengujinya siapa gitu. aja. Ya, nanti nunggu info resmi dari Oke. BDK, pengujinya siapa saja. Makanya saya juga belum bisa matur ke Bapak Ibu nanti tipikal ujinya gimana karena saya juga belum tahu nih yang uji kelompok 1, 2, 3 dan 4 sih. Kita lihat nanti ya. Tapi insya Allah yang periode ini lebih mudah daripada periode sebelumnya. Mengingat waktunya saja sudah banyak yang dikurangi. Jadi nanti para peserta itu paling itu maksimal 30 menit aja. Sudah lama itu. Kalau yang kemarin masih 45 menit sesuai dengan ketentuan awal. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, hanya memastikan kembali. Mm-mm. Untuk link Zoom berarti kita pakai link yang ini ya, yang biasa Iya. untuk pembelajaran harian. Mm-mm. Terus untuk mentor berarti masing-masing login menggunakan perangkat masing-masing. Kita ya pakai perangkat kita, mentor pakai perangkat kita. Di rename sesuai dengan ketentuan nama kita masing-masing kan ya. Mm-mm. Terus mentor di sana hanya menguatkan posisinya, posisi mentor atau Iya. perannya. Mm-mm. Berarti kan mentor tidak ya kalau tidak ada pertanyaan dari penguji apapun, mentor ya diam saja gitu aja kan Bu. Oke. Nah, itu biasanya saya kasih gambaran dikit ya. Ada tipe penguji apa setelah paparan itu dia tidak akan menguji dulu, dia akan tanya mentornya dulu. Ada yang tipe seperti itu, tanya mentornya, oh ini bagaimana dan lain sebagainya. Dadadadad. Nah, mentornya yang akan ikut paparan kan berarti akan ikut menjelaskan rancangannya jenengan. Ada tipe penguji yang paparan pesertanya, penguji berarti mentornya akan ditanya. Atau ada yang penguji tipenya
peserta paparan, nanti moderatornya yang akan, coachnya yang akan eh, ditanya-tanya. Mentor tapi tetap ada porsi yang wajib beliau apa penuhi, yaitu makan. Sebenarnya sudah ada penyamaan persepsi mentor ya, artinya sudah disampaikan oleh tim PDKP mentor bahwa porsinya mentor kadang menguatkan. Jadi logikanya karena Bapak Ibu sudah bimbingan dengan mentor, tidak ada lagi pertanyaan yang justru akan melemahkan peserta. Ya, ini mohon banget kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai ini ada. Kalaupun nanti ya kita tahu salah satu teman kita ada yang kendala ya, barangkali kemarin sudah cerita ke saya, itu saya paham kondisi Bapak itu tidak semuanya dalam kondisi yang longgar waktunya. Ini itu kan penting percaya diri dengan rancangan yang disusun dengan berbagai hal. Jadi nanti saya kasih tips aja dikit ya. Nanti kalau rancangan Bapak Ibu dirasa lemah ketika seminar rancangan, nah ini masih rancangan ya. Kalau dirasa lemah di depan penguji, jadi kok cuma begini, kok cuma begini, jangan jatuh dulu mentalnya ya. Yang penting nanti dengan selama bimbingan kan pasti sudah paham, nanti mentornya itu akan tipe yang seperti apa, yang tipe mendukung penuh dengan paham semuanya, atau yang mendukung saja tapi percaya sepenuhnya pada jenengan, artinya tidak tahu lebih dalam tentang program atau rancangan jenengan, atau yang iya iya aja lah gitu. Jadi jenengan harus memahami tipe mentor masing-masing. Kalau sudah seperti itu, jenengan akan tahu nanti reaksi mentor itu seperti apa ketika berhadapan dengan penguji gitu. Ya, ketika nanti ada pertanyaan atau yang disampaikan penguji, kok cuma seperti ini? Nah, misalnya kok cuma ini biasanya sudah di kategori yang kayak nggak, kurang bagus nih berarti ya. Nah, nanti cukup jawab saja dengan baik, Bapak, baik Ibu, kami mohon masukan saran untuk perbaikan. Akan kami catat, akan kami upayakan nanti dilaksanakan sampai dengan habituasi dan seminar laporan itu sudah sesuai dengan yang disarankan Bapak Ibu penguji. Sudah itu aja. Nggak usah panjang lebar kali tinggi. Tuh ya. Jadi kalau jenengan punya angan-angan yang lain, artinya pinginnya tak jawab seperti ini karena menurutku nggak gitu. Nggak usah idealis dulu. Nanti itu jenengan formulasikan setelah seminar. Oh, taatin setelah seminar aja. Ya. Pokoknya ikuti upokoro pada seminar, nek ono penguji jawab. Ya kalau kalau itu tidak yang prinsip banget ya istilahnya ya. Punya kalau nanti ngubah judul, tapi dalilnya masih aman, oke ikuti aja. Tapi kalau sudah ke prokernya, artinya itu nggak relevan nih Mas, nggak relevan. Tambah nanti mentornya nggak bisa nguatin kalau oh ya sudah berarti kami ganti aja ya. Nah, dan berpikir ulang tuh kalau kayak gitu. Hal-hal demikian harus sudah diantisipasi ya. Gitu. Jadi nanti sebenarnya dicatat, diusahakan untuk nanti setelah seminar aja. Pikir meneh nek seminar semuanya ya. Kalau yang sudah-sudah itu penguji seminar RE akan menjadi penguji di nanti aktualisasinya, di laporan akhir. Jadi dia ada yang model ingat ketika ada kejadian khusus, wingi tak saran gini ini kok sedikit akan dilakukan berarti apa? Tapi kita juga belum tahu nanti apakah akan sama penguji RA dan LA-nya, tapi kemungkinan besar sama. Jadi ketika ada catatan khusus yang menurut jenengan, oh ini penting banget jadi penguji yang memang ditekankan oleh penguji, berarti itu garis bawahi. Dan itu memang harus saya olah sesuai dengan permintaan penguji. Ya, kalaupun karena waktunya terbatas, jadi penerimaan masing-masing kan kadang juga beda. Ya. Kalaupun menurut jenengan, oh, ini kok koyoknya nggak bisa nih kalau tak paksakan tak pakai saran ini. Nah, nanti silahkan kemaslah saran itu sebagai hal yang bisa diakomodir dan dilaksanakan dengan cara Bapak Ibu. Misalnya sarannya kok sangat tidak mungkin gini, aku tak paksakan. Ya dikemas aja kok, dikemas wae ben seolah-olah sudah sesuai dengan saran.
entah komponennya di otak lah ya. Itu beberapa hal yang penting banget kaitannya dengan coaching sih. Tapi kayaknya juga nggak akan terlalu jauh yang seperti itu. Cuma kita ngawekani aja, barangkali nanti ada kejadian-kejadian seperti itu yang eh, Bapak Ibu jadi ke distract, jadi agak panik dan lain sebagainya. Tapi jangan ya, tenang. Pokoknya tenang, yang penting ada saran diterima, dicatat dan disampaikan baik. Terima kasih sarannya. Kita akan usahakan selama habituasi ini akan kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan saran dari Bapak Ibu Pengurusi. Tentunya dengan komunikasi dan juga arahan dari mentor. Gitu. Oke? Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Itu terus nanti Pak Masrur gimana? Untuk bahan paparan itu nanti pakai yang rancangan PDF atau misalkan kita menyiapkan pakai apa PowerPoint. Biasanya PowerPoint, Mas. PowerPoint, nanti jangan buat presentasi pakai PowerPoint. Jangan dimasukkan semua sesuai dengan rancangan ya. Poin-poinnya aja. Yang perlu banyak paling nanti timeline ya. Timeline itu memang harus template K. Karena ada timeline di situ tuh kayak jadwalnya dengan pelaksanaannya. Template K. Tapi kalau yang lain-lainnya ambil poinnya latar belakang, terutama itu harus dengan conceptual. Latar belakang, terus progres, terus kemudian outputnya nanti. Output tekankan ke output apa nih nanti. Gitu. Nanti disesuaikan buat presentasinya pokoknya estimasi waktu 10 menit itu jangan harus kena apa saja poinnya, berarti paparannya apa nih yang harus tak masukkan. Selain itu kan jangan misalnya ditanya di luar paparan, yang penting jangan menguasai aja, nggak usah pakai paparan disampaikan. Tuh. Yang lain, ini masalah ini dulu ya, bentar. Oke, ya, ya. Siap. Yang salam. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kekhawatiran apa? Nggak ada ya? Mudah-mudahan sih ini aman sih. Kalau yang kemarin-kemarin beberapa ada yang los gitu ya, karena waktunya panjang lebih lebih lama, jadi ada kesempatan untuk lebih lama berdiskusi itu biasanya akan menimbulkan banyak pertanyaan dan hal-hal baru yang di luar dugaan. Tapi kalau ini waktunya lebih pendek, mudah-mudahan lancar dan tidak banyak alat-alatan. Ya, kalau masalah ininya sudah, kita ke teknis pelaksanaannya biar enak nanti ketika mulai kita sudah runningnya enak, tidak banyak salah paham. Karena nanti crowded banget pasti. Dengan fokus dengan paparan, sedangkan kita tidak tahu yang di dalam bagaimana. Oh ternyata sekarang harus siap-siap di info. Oh persiapan urutan selanjutnya Mas ini. Oh mentornya belum siap, harus cari mentor dulu. Mentornya nggak ada dan lain sebagainya. Jadi hal-hal demikian harus kita antisipasi dari sekarang. Dan ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Terkait dengan kesiapan mentor, itu kan kalau di kelompok 3 itu kan ada beberapa penghulu ya. Artinya Betul. mentornya kan kepala KUA atau penghulu itu Iya. sendiri. Kemungkinan ada beberapa jadwal menikahkan seperti itu. Kalau saya sendiri di tanggal 20 itu ada 2 catin, jam 8 dan jam 9. Artinya ya antara jam 8 sampai jam 10 itu ada Beda. belum free ngoten. Nah, misalnya ini belum dengan yang lainnya gitu ya, Bu. Betul. Ya, ketika sama-sama jadwal itu full kayak gitu ini itu gimana solusinya, Bu, nanti terkait dengan kesiapan mentor? Ya, oke. Nah, hal-hal ini maksud saya tadi yang harus kita toto ya. Kalau yang angkatan ini yang penghulu berapa? Yang mentornya kepala KUA berapa?
Ini enggak. Satu, dua, tiga. Banyak ya, lumayan ya. Iya, oke. Jadi mungkin ini kasuistik ya. Ketika di bulan-bulan ini kan tentu masih banyak, barangkali ada yang undangan ataupun di KUA sendiri. Tapi ini kan sudah tidak bisa diego-ego ke waktunya. Jadi mau tidak mau kita yang harus bisa ngakali atau noto. Nah, makanya ini satu solusinya, pastikan jadwal itu jam berapanya. Kalau sudah pasti jam sekian itu berarti amankan jam yang lain. Misalnya jam 8 sampai jam 10 nggak bisa. Berarti setelah jam 10 bisa ya. Artinya jam 11 lah. Jam 11-an sudah bisa. Itu nanti make sure lagi ke mentornya Bapak. Jam 10 belum bisa, berarti nanti saya minta waktu untuk paparan dan juga giliran saya itu sekitar jam 10.30. Jadi mohon nanti kalau bisa sebentar saja untuk bisa mendampingi gitu misalnya. Pastikan waktu-waktu itu. Jadi nanti rembukan dengan teman kelompoknya. Mentor saya bisanya setelah jam 10. Berarti jenengan nomor antriannya ambil yang belakang, 5 ke atas. Tapi jangan semuanya terus minta yang terakhir. Jadi di apa di seminar nanti karena kita sudah sepakati dari awal, persepsi kita sudah sama ya. Kalau kita tidak ada yang bersaing di sini, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang paling baik dan terbaik. Tujuan kita hanya satu, lulus semuanya. Jadi mohon ketika momen seminar nanti wes seleh ke egonya, seleh ke semuanya akan repot. Semuanya akan repot, tapi kita harus saling menyadari bahwa serepot-repotnya saya ada yang lebih repot. Jadi nek iso saya ngalai dulu atau yang lainnya atau ya wis lah aku sih apa yang kira-kira aku iso upayakan yang demikian gitu ya, upayakan yang demikian. Pokoknya kita saling paham aja, bahkan kalau eh, caranya enak-enak ya penting karena tujuan saya hari ini tuh bisa paparan, bisa presentasi. Jadi saya upayakan bisa presentasi entah itu jam berapa, entah itu kapan. Nek iso gasi yo gasi, nek gak iso itu tutup ya caranya dengan teman yang lain. Gitu. Jadi nanti silakan per kelompok bukan dewe meh kocokan apa piye atau disesuaikan dengan waktunya silakan kalinya dengan cara seperti itu. Amankan dulu jamnya, nek raiso jam sekian sampai jam sekian berarti pastikan jam berapa bisanya. Meskipun ya, meskipun yang sudah nih sampaikan yang sudah misalnya bisanya sekitar jam 10 sampai di atas jam 10 misalnya. Nah, ternyata nih sudah mengambil urutan yang kelima, keenam. Oh, ternyata yang 1 sampai 5 ini ada yang belum masuk mentornya. Jadi harus maju nih urutan berikutnya ngelompati. Yo, mau nggak mau harus standby juga yang belakang. Atau kebalik, yang belakang ternyata yang depan sudah selesai semua sampai 5. Yang urutan kelima nih, bisanya setelah jam 10 ternyata masih aja nggak bisa jam 10. Berarti setiap urutan yang belakangnya kudu ngalai komunikasi dengan mentor. Apa kalau sekarang bisa nggak? Saya maju 1 urutan, saya maju 2 urutan, seperti itu misalnya. Bicaranya memanajemen waktu dan rembukan dengan mentor ini. Tidak ada yang tidak bisa diupayakan kok. Ini cuma berapa menit aja sih. Jadi nanti sampaikan lagi ke mentor. Pak, ini cuma berapa menit aja kok. Mesti kita nggak lama. Maksimal banget 30 menit di dalam room. Itu maksimal 30 menit. Jadi ya kalau ada yang di luar nggak jadwal menikahnya. Yang diundang maksudnya. Biasanya kan ada ya. Nah, kalau ada kan berarti di luar jangkauan kita, tidak ada di kantor ya. Yang penting standby HP, nanti jangan settingkan dulu HP-nya. Kalau sudah jam sekian berarti di calling untuk Bapak, ngapunten. Ini sudah hampir di giliran saya, jadi join aja dulu. Kalaupun belum bisa menampilkan apa videonya, join aja dulu. Nanti kita bisa akomodir di main season untuk Bapak sudah hadir. Berarti nanti ketika sudah urutannya kita bisa bantu mengingatkan untuk segera masuk ke breakout room. Kalaupun nanti wis wayahe jenengan sudah presentasi kan berarti mau tidak mau mentornya sudah harus ada. Kalaupun terlambat dan lain sebagainya, iya nggak apa-apa. Yang penting join masuk breakout belum bisa mengampilkan video nggak apa-apa. Waktunya penguatan mentor paketan
1 3 sampai 5 menit aja harus tetap ada. Baru tampilkan video untuk menyampaikan. Yang penting jangan selalu ingat simak yang disampaikan penguji, sing dikarepe penguji ini mentornya ngopo sih, dan jangan komunikasi terus nih sama mentornya. Gitu ya. Tuh. Oke, ada bayangan? Oke ya, nanti diatur sendiri sama teman kelompoknya ya. Saya kasih waktu hari ini, silakan rembukan dengan eh, menanyakan lagi ke mentornya untuk tanggal sekian itu bagaimana jadwalnya beliau, terus kira-kira bagaimana gitu. Nanti silakan diakomodir ke ketua kelompok, kemudian ke ketua kelas untuk menyampaikan ke kami. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu bertanya Bu. Ya, Mas Agung, gimana? Kemudian Bu, misalnya mentornya bisanya Zoom pakai HP, gimana Bu? Apa? Kenapa Pak? Dipersilahkan. Ya. Oke Pak, siap. Mm. Makasih. Oke, sudah. Nah, nanti akan ada penilaian mentor ya, penilaian mentor. Nanti formnya akan dibagikan, kemudian itu nanti mentor itu ngisi di form itu penilaian kepada jenengan. Nanti biasanya mentor harus upload penilaian itu ditandatangani terus diupload. Nah, itu silahkan nanti disampaikan ke mentor. Kalau sudah ada formnya nanti barangkali dibantu printkan dan lain sebagainya silahkan teknisi. Yang penting nanti penilaian itu diisi oleh mentor, tertandatangani, terupload. Ya. Terus apa lagi? Nah, nanti kalau sudah nggak ada, saya ke pelaksanaan aja, gambaran umum pelaksanaan. Jadi jam 8 kita tank mulai di main season, nanti biasanya ada pengarahan singkat. Kalau sudah, biasanya ini saya settingan awalnya aja ya, standarnya aja. Biasanya mentor, penguji, coach atau moderator masuk di breakout room dengan urutan tampil peserta yang pertama. Langsung masuk breakout room, berarti dengan mentor yang urutan pertama masuk. Selain itu di main season. Selain itu di main season. Nah, satu orang tadi yang bertanggung jawab untuk mengawal jalannya seminar, ikutlah masuk ke breakout room. Ya, masuk di situ, dia berikut, dia mendokumentasikan dari urutan 1 sampai 10, atau mau gantian silakan tekniknya. Yang penting, jadi yang bertanggung jawab, tapi tetap ada satu orang yang urutan 1 sudah hampir selesai. Nanti komunikasikan ke teman yang berikutnya, Mas, siapa siap-siap. Karena kalian sendiri yang punya akses komunikasi intens dengan teman-teman kalian di satu kelompoknya. Ya, gitu ya. Satu yang lainnya di main season. Nanti kalau sudah kurang sekian menit, biasanya akan dikasih apa-apa oleh kita ya. Urutan kedua persiapan. Urutan kedua persiapan jangan hubungi mentor dulu. Pak, sudah mulai. Ya, jangan pastikan sudah terkoneksi dengan Zoom meeting, sudah eh, oke gitu ya. Terus nanti oke, ketika saya bilang ya silahkan dengan mentornya. Nah, nanti biasanya saya akan bantu untuk masukkan mentor ini nanti saya akan dulu mentor masuk ke berikut. Sudah jangan dalam jangan lupa record selesai paparan dan seterusnya demikian. Nanti akan saya kasih list di grup yang sudah tampil. Nanti setiap kali sudah tampil langsung isi listnya gitu, isi centang sudah. Berarti saya bisa mantau nih yang kelompatan siapa, kemudian yang sudah siap siapa, yang sudah selesai siapa. Itu gambaran umumnya seperti itu. Dah, itu aja. Cukup ya, ada gambaran. Proses panem, pokoknya Bismillah, upayakan masih ada kelonggaran waktu beberapa hari ini, alhamdulillahnya diundur ya, jadi ini kita masih ada waktu. Barangkali ini masih hari Kamis, masih ada Jumat hari efektif dan juga hari Selasa hari efektif. Nanti bisa dikomunikasikan kalau nanti dipastikan lagi berarti hari Selasa ya, jadwal mentornya. Biasanya soal ada jadwal mendadak nih. Oke, itu aja dari saya. Nanti kalau ada info-info terbaru atau hal-hal yang dirasa perlu saya sampaikan lagi, nanti saya share di grup atau saya sampaikan di ketua kelompok. Gitu ya, nanti hari ini silakan laksanakan untuk rancangannya disiapkan buat PPT yang bagus.
Kemudian nanti masih ada jadwal bimbingan, nanti tanyakan sedetail-detailnya dengan coachnya, apa yang perlu dan tidak perlu, apa yang perlu di apa ditekankan dan bagaimananya. Tanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, cukup. Nanti yang tidak terinfo silakan pertanyaan diakomodir di kelompok masing-masing dibantu jawab oleh teman yang lain. Kalau mentok baru nanti tanya level kami. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillah untuk seminar rancangan aktualisasi kelompok angkatan 13 ya. Angkatan 13, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Semuanya Amin. tidak ada kendala yang berarti ya. Bisa diselesaikan semuanya. Semuanya lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Ya, Amin. pokoknya bismillah aja. Yang ada pergantian data meter, oh ya satu lagi, ada mungkin yang terjadi kasusnya hari itu dengan apa kedaruratannya mungkin kok terpaksa ada yang menggantikan silahkan dulu, terpaksa ada yang menggantikan karena waktu jam-jam itu benar-benar isokin. Nanti ada yang menggantikan, tapi ini kondisi darurat ya. Ada yang menggantikan silakan, tapi yang menggantikan dipastikan minimal pasti mendukung. Karena kemarin kejadian ada ya yang salah paham dengan mentornya justru jadi paparan yang semestinya 1 jam 45 menit jadi bermenit-menit panjangnya karena mentornya justru menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan terkait dengan rancangan, entah komunikasi peserta dengan mentor yang kurang baik atau bagaimana, tapi jadi diskusinya panjang karena mentor akhirnya menanyakan apa urgensi dari rancangan pesertanya. Kan itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi di situ. Itu sudah ranahnya di pembimbingan kalau mau debat seperti itu ya. Jangan sampai itu terjadi. Kasihan dengan yang sudah merancang nanti jadi kacau. Oke. Itu nanti kalau ada yang terpaksa menggantikan, silakan juga dirembuk karena nanti mentor itu mendapatkan apa dari BDK itu ada honor mentor meskipun tidak banyak, tapi kemarin yang sudah kita minta untuk jangan upload data-data mentor itu salah satunya untuk itu. Jadi nanti untuk honor silakan disampaikan juga Bapak Ibu mentor. Ini info dari BDK nanti akan ada honor meskipun tidak besar. Jadi nanti kalau masalah penggantian mentor itu monggo mau honornya dikasihkan mentor yang sudah membimbing atau yang hadir ketika mendampingi rancangan silahkan disepakati saja sendiri. Yang penting kita menerima datanya adalah data yang fix. Berarti data yang transfer ini adalah data yang nanti kita ekspresikan. Kalau ada apa-apa kaitannya dengan penggantian mentor, kemudian rembukan secara adat nanti dengan konfirmasi pribadi aja. Itu ya. Saya aman semuanya, saling bantu kerjasama yang baik. Nanti jangan ada yang idealis ya. Rasa tototan bisa. Aku nggak bisa, aku mau terakhir aja karena ngaman ke soalnya awal aku belum siap itu jangan seperti itu. Kita usahakan semuanya bisa apa berjalan dengan baik. Oke, itu aja teman-teman sudah semuanya sepertinya saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang kita diskusikan lagi masih ada waktu untuk coaching terakhir hari ini. Hari ini ya terakhir coaching ya. Oke, berarti kita sudah tidak ada pertemuan lagi dengan Zoom meeting yang langsung. Jadi kita manfaatkan hari ini untuk tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Harapannya hari ini urutan kelompok sudah bisa masuk. Kalaupun tidak, karena teman-teman masih perlu waktu untuk memastikan jadwal dan juga rembukan dengan mentor, berarti saya tunggu besok nggak apa-apa. Besok nggak apa-apa ya, jam 10 atau jam 11 lah. Silahkan sampaikan ke kami, kelompok 1, 2, 3, 4, bersama dengan nama mentornya. Oke, demikian dari saya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita ketemu lagi di seminar sudah dengan persiapan yang matang 100%. Tidak ada yang berhalangan sebenarnya, semoga sehat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat sore, Bu.